lapak atau penampung getah karet yang ada di Tiu Indraloka Jaya, Kecamatan Wei Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, yang diduga mencemarkan lingkungan yang menjadi keluhan warga sekitar kini menuai tanggapan dari tokoh masyarakat dan ormas. Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Meskipun belum ada tanggapan atau tindakan serius dari Tiu Camat bahkan pemerintah daerah setempat bahkan Provinsi Lampung. Namun kini salah satu ormas yaitu Pambers Tulang Bawang Barat yang diketuai Rian Sopian dan tokoh masyarakat setempat yang bernama Darmadi Halim angkat bicara. Ketika dijumpai di kediamannya, Ketua Pambers Rian mengatakan, "Kami siap bergerak kalau warga sekitar benar-benar geram atas berdirinya lapak tersebut dan jika kami juga akan melangkah harus koordinasi ke Polres atau ke Polsek setempat supaya tidak ada pihak yang dirugikan," ujarnya. Lanjutnya, seharusnya pihak Tiu setempat memanggil pihak pemilik lapak karet serta pihak warga yang jelas-jelas merasa menerima dampak dari lapak tersebut supaya tidak jadi konflik. Saya selaku warga, terus terang, saya merasa keberatan. Keberatannya dalam hal terutama lingkungan. Dan dengan sekarang ini saya merasa terganggu terlebihnya dalam kesehatan. Polusinya ya Pak? Baunya minta ampun. Jadi saya ini entah sama siapa saya mengadu. Cuman mungkin ya media inilah yang bisa menjembatani saya, membantu saya supaya nasib kami ini terutama keluarga saya ini dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Selama ini apa yang pernah terjadi Pak, dampak dari limbah karet tersebut Pak? Yang jelas terutama itu di polusi udaranya sangat menyengat, bau sekali. Terus berketepatan juga memang lingkungan kami ini dengan Kirana Permata ini, Depo Nasional Kirana Permata ini memang bertetangga 11 dan tidak jauh, cuman jarak hitungan berapa meter, mungkin media bisa lihat ya. Pernahkah selama ini terjadi ada pencemaran terhadap sumur bor apa gimana gitu Pak? Dulu sudah pernah, di waktu sumur bor saya bentuk di belakang rumah memang sudah tercemar dulunya. Cuman masalah itu sudah pernah kita bawakan sampai dimediasi oleh Polres Tulang Bawang. Jadi dengan kesimpulan kita pindah sumur bor, kita gali depan rumah dan sampai sekarang memang sumur bor itu masih tingkat aman. Cuma kita nggak tahu kalau mungkin airnya tercemar, saya nggak tahu sih. Cuma tanggapan ya, pihak desa sendiri gimana Pak? Ya, keluhan Bapak? Pada waktu itu di desa saya udah usulkan kepada pamong setempat, terutama kepada Pak Cariknya sudah kita usulin tentang masalah Kirana ini. Saya ini merasa keberatan sih dengan polusi udaranya yang sangat menyengat sekali. Dan itu pun saya sudah bilang juga kepada pihak pimpinan depo yang ada di sini supaya lingkungan ini diperhatikan, terutama dalam tingkat kebauannya. Oke Pak, terima kasih atas wawancara ini. Cuma setahu Bapak ada informasi kalau limbah dari sini itu dibuang ke jauh Pak. Kok masih aja ada dampak terhadap lingkungan Bapak? Jadi begini Pak, memang betul limbah itu kan di sudut mereka dibawa ke, kalau nggak salah ke Wayabung. Cuman kan posisi mobil ini kan antri Pak. Jadi mobil itu sudah parkir di samping rumah kita. Air yang netes itu kan otomatis tergenang di samping rumah kita. Lagi pula kan dia selokan mereka ini untuk pengaliran air limbah untuk masuk ke bak itu kan nggak berjalan normal. Jadi tergenang. Jadi itu yang buatkan bau menyengat. Siap menerima keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat. Apabila memang masyarakat itu ada keluhan, nanti kita bisa jembatani, kita mediasi, kapan, di mana nanti kita ketemu, mau di kantor desa, di tempat terpisah. Tokoh masyarakat setempat yang kerap dipanggil Darmadi ketika diwawancarai, ia mengatakan, sudah ada titik temu. Terkait dengan dampak limbah karet PT Kirana Pak, Bapak sebagai tokoh masyarakat, di mana ada korban Pak saat ini yang sudah mengajukan ke pihak Tio, tapi belum ada respon. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai tokoh masyarakat? Kalau bahasa begitu ada keluhan masyarakat. Kalau masyarakat sekitar perusahaan itu wajib perusahaan itu cepat-cepat nanggap. Sebabnya
Warga itu apalagi bertepatan bersebelahan, itu sangat mengganggu, ya kan, segi kesehatan, udara. Jadi kita sebagai pengusaha itu wajib melindungi masyarakat sekitarnya. Kalau perusahaan itu tidak tanggap, berarti perusahaan itu salah, melanggar hukum segala macam, Artinya harus melanggar ada hak hidup. royalitas terhadap lingkungan, Pak ya. Itu wajib, perusahaan itu wajib. Itu wajib, apalagi perusahaan besar, ya kan? Jadi saya sebagai tokoh, ya, menindaklanjuti kata Bapak, sewajibnya, ya kan, sewajibnya kepala TIU, pamong yang lain bisa memberikan contoh, keluhan masyarakatnya ditanggapi. Nah, itu wajib. Kami sudah konfirmasi, Pak, ke pihak TIU. Katanya cuma ada 1 orang, kan? Nah, itu tanggapan Bapak sendiri gimana? Apa harus banyak korban? Oh, itu tidak boleh mengatakan begitu. Sebagai masyarakat di mana bernaungan di bawah TIU Indra Loka Jaya, itu pun semua layak, kehidupannya itu layak, harus dijaga. Apalagi ini menurut pendapat Bapak tadi menyampaikan ke saya, pencemaran itu menyangkut kehidupan orang, kesehatan. Itu sangat universal, harus dijaga. Terus bagaimana harapannya, Pak? Ya, kalau harapan saya Untuk desa setempat. Harapan saya, kepala TIU dan pamong yang lain bisa jadi jembatan, ya, untuk keluhan masyarakat itu cepat-cepat ditanggapin. Jangan jadikan satu bumerang, ya, kasihan untuk orang bersebelahan dengan dia itu. Ya, kira-kira begitulah menurut tanggapan saya. Ini dengan Bapak siapa? Darmadi Halim. Makasih, Pak ya. Ya. Laporan, tim, editor, Yusri, copyright, Tunggal Berita Lampung.